أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya baik teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Ya baik teman-teman sekalian, untuk materi fikih kita pada hari ini kita akan membahas seputar dengan tata cara sholat Idul Adha ya. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bersama-sama mengenai tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai tata cara pelaksanaan daripada sholat Idul Adha. Nah, dimulai dari penjelasan ataupun definisi daripada sholat Idul Adha ya. Sholat Idul Adha adalah sholat yang dilakukan atau dilaksanakan pada hari raya Idul Adha ya, yakni dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian sholat ini atau sholat Idul Adha ini adalah sholat yang menunjukkan bahwasanya telah berakhir waktu wukuf bagi orang-orang yang melaksanakan haji. Nah, sekarang kita masuk pada tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha. Yang pertama adalah waktu daripada sholat Idul Adha. Nah, waktu sholat Idul Adha itu sama seperti waktu sholat Idul Fitri ya. Jadi dimulai ketika matahari mulai meninggi, kurang lebih tingginya setinggi tombak, sampai berakhir pada posisi matahari tergelincir secara sempurna atau masuk waktu zuhur, sama seperti sholat Idul Fitri. Adapun niat daripada sholat Idul Adha itu seperti sholat Idul Fitri ya, hanya saja lafaznya sedikit diganti. Usolli sunnatan li'idil adha rak'ataini lillahi ta'ala. Saya ulang kembali, adapun niat daripada sholat Idul Adha adalah usolli sunnatan li'idil adha rak'ataini lillahi ta'ala. Sekarang kita masuk tata caranya ya. Ya, adapun tata cara daripada sholat Idul Adha sama seperti sholat Idul Fitri ya. Jadi dilaksanakan 2 rakaat. Rakaat pertama dengan 7 takbir selain takbiratul ihram. Kemudian rakaat kedua dikerjakan dengan 5 takbir selain takbir intikal. Jadi kalau dihitung takbiratul ihram dan takbiratul intikalnya, berarti rakaat pertama itu ada 8 takbir ya. 8 takbir dengan takbiratul ihram atau takbir pertama kali dibukanya sholat. Kemudian rakaat keduanya ketika dihitung dengan takbiratul intikal berarti ada 6 takbir ya. Ya, baik, sekarang kita masuk tata cara daripada sholat Idul Adha. Yang pertama adalah dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian yang kedua tidak didahului azan dan iqamah. Nah, jadi untuk pelaksanaan daripada sholat Idul Adha sama seperti Idul Fitri ya, dilaksanakannya secara berjamaah, tidak dilaksanakan secara sendiri-sendiri ataupun masing-masing. Kemudian tidak didahului azan dan iqamah ya, berbeda dengan sholat fardu. Tidak didahului azan dan iqamah. Kemudian yang ketiga, jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Yang ketiga, jumlah rakaatnya adalah 2 rakaat. Kemudian yang keempat, takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Misal perumpamannya seperti yang kemarin ya.
Jadi ketika kita mulai takbir Allahu Akbar, nah, maka takbir yang pertama itu tidak dihitung. Maka setelah takbir pertama kita harus menambah 5 kali takbir, 7 kali takbir pada rakaat pertama dan menambah 5 kali takbir lagi pada rakaat kedua. Seperti itu ya. Berarti kalau di total rakaat pertama dengan takbir yang pertama itu ada berapa? Ada 8 takbir ya. Ya, seperti itu. Yang keempat, takbir 7 kali pada rakaat pertama dan takbir 5 kali pada rakaat kedua. Sudah ya. Adapun pembacaan daripada jarak antara sela-sela takbir satu dengan takbir yang lain adalah membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian yang kelima adalah imam mengeraskan bacaannya ya. Jadi meskipun sholatnya dilaksanakan di pagi hari atau masuk ke siang hari ya, di pagi hari tetap imam mengeraskan bacaan sholatnya ya. Berbeda dengan sholat fardu ya. Sholat fardu ketika sholat dikerjakan pada malam hari seperti maghrib, isya, subuh, maka dikeraskan suaranya. Tapi ketika di siang hari maka dipelankan. Tapi kalau untuk pelaksanaan daripada sholat Idul Adha atau sholat Id, maka imam harus mengeraskan bacaan sholatnya ya. Kemudian yang keenam adalah setelah selesai sholat Id dilanjutkan dengan khutbah. Nah, jadi berbeda dengan sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat itu khutbah terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan sholat Jumat sebanyak 2 rakaat. Tapi kalau sholat Id kebalikannya ya, sholat 2 rakaat terlebih dahulu, sholat Id dulu, setelah itu baru dilanjut dengan khutbah. Seperti itu ya. Nah, baik teman-teman sekalian, mungkin sampai di sini dulu pembahasan materi fikih kita. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kefahaman, kemudahan agar dapat mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain ya. Mungkin itu saja dari Ustadz. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.